Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Muhammad Reza Husin, mahasiswa ilmu dakwah kelas J dari Prodi Ilmu Komunikasi akan menjelaskan seputar manajemen dakwah. Ya, baik. Manajemen sendiri adalah bagaimana memproses sesuatu, bagaimana mengkoordinasikan sesuatu agar itu berjalan dengan efektif, agar berjalan dengan teratur dan efisien, dan tidak membuang-buang waktu, tenaga maupun pikiran. Oke, kemudian dakwah sendiri, pengertian dakwah yaitu menyampaikan atau menyuarakan bagaimana kita untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti ajaran Islam, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seputar Islam. Begitu. Itulah sedikit penjelasan tentang manajemen dan juga dakwah. Dan juga apa sih manajemen dakwah itu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang manajemen dan dakwah, yaitu pertama manajemen untuk mengkoordinasi dan juga dakwah itu menyerukan. Jadi bisa dibilang manajemen dakwah itu adalah bagaimana untuk mengkoordinasikan, mengatur bagaimana agar dakwah itu berjalan dengan efisien. Bagaimana dalam menyuarakan agama Islam, dalam mengajak untuk orang-orang melaksanakan agama Islam itu dengan efisien dan teratur dan sesuai dengan target atau tujuan tujuan dakwah itu sendiri. Mungkin itulah penjelasan tentang manajemen dakwah. Ya baik, balik lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit unsur-unsur daripada dakwah itu sendiri. Pertama ada dai, kemudian ada mad'u atau penerima dakwah, kemudian ada madah atau materi dakwah, kemudian ada wasilah atau media dakwah, kemudian ada thoriqoh atau metode, dan juga yang terakhir ada atsar atau efek atau timbal balik. Nah, dari unsur-unsur tersebut kita itu dalam berdakwah harus memperhatikan itu. Pertama kita harus mengidentifikasi masalahnya. Apa masalah yang ada di lingkungan yang akan kita tuju, siapa target atau penerima yang akan kita tuju gitu. Karena kita harus menyesuaikan baik metode, terus juga materi yang akan disampaikan agar dakwah berjalan dengan efisien, agar tidak salah sasaran gitu. Karena kalau kita ingin berdakwah kepada anak kecil, tentunya kita tidak berdakwah seperti kepada mahasiswa. Jika kita menerapkan seperti mahasiswa, maka akan tidak diterima dan tujuan daripada dakwah itu sendiri ya gagal gitu. Oke, kemudian Muhammadiyah sendiri itu memiliki gerakan-gerakan dakwah. Salah satunya yaitu ada pada Ortom. Apa aja sih Ortom itu? Pertama ada Aisyah, kemudian Nasyiatul Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, dan Hizbul Waton. Kenapa dibagi-bagi seperti itu? Karena Muhammadiyah itu berdakwah berdasarkan objek-objeknya atau target-targetnya itu sesuai gitu, disesuaikan kepada pelajar ada IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kepada mahasiswa ada IMM, kemudian ada Hizbul Waton baik di panduannya, kemudian juga ada amal-amal Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sendiri bukan hanya organisasi dakwah secara keagamaan, tapi sosial juga. Jadi ada Lazismu yang bergerak di bidang sosial, ada MDMC, dan ada berbagai gerakan-gerakan dakwah di Muhammadiyah itu sendiri yang menyesuaikan dengan targetnya agar itu lebih efisien. Jika hanya satu saja lembaga untuk melakukan dakwah, maka itu akan sangat-sangat tidak efisien karena kan tidak terfokus gitu. Begitu. Nah, pesan saya sendiri kepada teman-teman sekalian ataupun terutama kepada diri saya sendiri, untuk melakukan dakwah itu kita memanage dulu, kita membuat peta dakwahnya agar sesuai dengan apa yang kita tuju gitu. Mungkin sedikit penyampaian dari saya terkait manajemen dakwah, baik kemudian juga tentang gerakan-gerakan dakwah di Muhammadiyah. Segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.